Iya, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, gitu. tidak secepatnya memitigasi Iya. karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti anyep seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini ada video yang mengulas tentang akun Fufu Fafa, dan juga ada Bapak Jokowi yang melindungi dua anaknya dengan beberapa manuver, dan juga membahas tentang pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega yang akan diselenggarakan dekat-dekat jelang pelantikan presiden lah guys, pokoknya. Oke, gas. Bahan yang lu punya. Gua mau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu ya di sini. Tapi sebelum itu kita belok dulu nih ke TAP MPR. TAP MPR. Jadi TAP MPR yang mana nih? Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, jadi kan sempat ramai itu kan bahwa pelantikan presiden di 2024 ini akan menggunakan TAP MPR. Ya. Itu sekitar, kalau gua nggak salah sebulan lalu lah isunya kan mulai menggelinding lah di DPR, MPR dan di mana-mana seperti itu. Nah, kenapa ide itu muncul? Sebetulnya MPR itu berpikiran bahwa pelantikan menggunakan TAP MPR itu ingin membuat dasar hukumnya lebih tinggi gitu, Pram dan Ca. Kalau selama ini kan hanya keputusan KPU ya. Sebelumnya kan pakai keputusan KPU, tapi diperkuat atau masuk dalam berita acaranya MPR gitu. Tapi di MPR sendiri itu ada pembahasan dan lain-lain yang bahwa kalau pakai TAP MPR ini dasar hukumnya lebih kuat gitu kan. Nah, usut punya usut, kita juga ngobrol-ngobrol sama beberapa orang-orang ya di sana begitu. Nah, ini sebetulnya juga menjadi celah nih. Kalau misalkan pakai TAP MPR, suatu ketika lu bisa aja diganti. Misalkan kan selama ini juga rame tuh kan. Jadi ada kekhawatiran ada kekhawatiran itu dengan begitu bisa menjadi celah ya. Menjadi celah bahwa nanti ada pergantian pemain lah di tengah jalan seperti itu. Nah, ada yang cerita seperti ini. Usulan itu sudah disampaikanlah juga kepada Prabowo Subianto. Prabowo sempat oh yaudah begitu kan. Beberapa hari kemudian nggak keberatan lah ya. Beberapa hari kemudian berubah pikiran begitu. Dia memerintahkan sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang wakil ketua MPR untuk nggak usah pakai ada pelantikan menggunakan TAP MPR. Nah, kenapa? Yang tadi seperti alasan yang jelasin di awal bahwa nanti ada kekhawatiran kalau misalkan penggunaan TAP MPR, Prabowo dan Gibran ini bisa dikerjain di tengah jalan. Makanya kemarin itu tanggal 24 atau tanggal 26 September ada rapat pimpinan di MPR yang menyatakan pelantikan presiden dan wakil presiden menggunakan peraturan KPU aja, nggak usah tidak menggunakan TAP MPR begitu. Nah, ini kepentingan Prabowo sama Jokowi bersamaan, bersatu. Kenapa? Karena Jokowi juga khawatir kalau misalkan menggunakan TAP MPR, ini banyak banget kan orang-orang kan, selain DPR ada DPD juga nih, memegangnya gimana nih kalau tiba-tiba ada sidang istimewa segala macam yang menggunting pasangan ini di tengah jalan. Bukan hanya menggunting, jangan-jangan nanti satu ditinggalkan atau tetap maju begitu. Itu ada khawatiran seperti itu. Makanya istana khawatirnya Prabowo yang dilengserin atau Gibran yang dilengserin? Anda jawabannya sudah punya sendiri kan? Karena belakangan muncul juga rumor atau isu gitu ya bahwa Puan ini akan diusung untuk menjadi wakil presiden. Ya, gue juga dengar info itu bahwa nantinya Puan digadang-gadang lah
untuk menggantikan Gibran. Betul. Jika ada desakan masyarakat yang sangat besar terhadap wakil presiden dan kompetisinya sebagai wapres gitu. Bagus. Tapi ada drama-dramanya juga sih. Gimana TAP MPR itu. Jadi sedikit gue tambahin ya. Jadi TAP MPR soal pelantikan presiden itu kan memang dikaji oleh Badan Pengkajian MPR gitu. Dan pengkajian ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama. Dalam 1 tahun terakhir ini dikaji lah. Ini yang dipimpin sama Jarod Saiful Hidayat itu ya? Ya, oleh beberapa orang, termasuk oleh PDIP, itu oleh Jarod Saiful Hidayat. Itu. Dan di dalam badan pengkajian itu sebenarnya sudah dikomunikasikan juga dengan kampus-kampus, dengan universitas gitu. Bagaimana jika nanti pelantikan itu menggunakan TAP MPR karena dikembalikan pada konstitusi yang lama. Nah, kemudian di detik-detik menjelang keputusan bahwa pelantikan itu akan diubah mekanismenya, ada telepon dari Muzani, sahabatnya Hussein, kepada Bambang Susatyo, Ketua MPR, yang menginginkan agar pelantikan tetap menggunakan mekanisme yang sebelumnya. Gitu, dan tidak menggunakan TAP MPR gitu. Setelah itu, kemudian Badan Pengkajian diminta untuk stop mengkaji itu. Jadi batal semua, tidak jadi menggunakan TAP MPR untuk pelantikan presiden. Draftnya itu udah sampai meja seknek juga, Pram. Betul. Okay. Nah, di internal Badan Pengkajian mereka melihat ini ada order gitu dari Istana dan dari Prabowo langsung, karena bahasa ketika Bamsud ditelepon oleh Muzani ini adalah perintah dari atasan gitu. Walaupun tidak merefer atasan itu kepada atasan yang mana. Oke. Tapi emang kenapa kemudian Istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram, terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran itu. Gimana, Cak, akun Fufu Papa tuh, Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue bicara soal Fufu Papa. Iya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Hussein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi 2 kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Aduh. 2 kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang menyerang Prabowo ya. Dan itu akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Setelah itu nggak aktif lagi. Iya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat Istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing tujuh keliling. Iyalah, gitu. Kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya info. Gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya, tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, dan banyak yang nggak proper juga ya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial nggak pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya
semakin berjarak begitu ya. Seperti Anyep ya, Sen, ya? seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga, Drek. Oh. Ada celah. Ya oke, jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti begitu. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Oh, oke Ya. oke. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen. Dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih. Wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya? Badan gitu ya. Ini Mengincar maksudnya women BUMN. BUMN. Tapi kan Oke. bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen Iya, BUMN. Nah, jatah situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Oh, oke. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah. Dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufu Fafa. Fufu Fafa. Tapi soal Fufu Fafa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufu Fafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Oh. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi, Ya. Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital Ya, dari akun Fufu Fafa ini. ya, Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. ya. Sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Oh. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Ya, Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu Fafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul, Berbagi tugas lah kita. Berbagi Kita tugas. juga melihat Iya. hal Saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul, yang Iya. gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-atik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan? Hebat Ya. sekali dia sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga Ya, dibuat dikulik-kulik lah. ya. Dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Oh, Lo jangan nanya siapa. gue nggak nanya siapa. Ya, Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. setara mungkin ya. Oh, Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Ya. Tinggal beberapa hari lagi kalau mereka ngebuka sekarang takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari istana supaya jejak Fufu Fafa ini tidak terlihat, tapi ya udahlah ya, kalah lah ya sama netizen. Nah, tapi ada juga upaya dari yang gue dengar, ada upaya lain dari Jokowi untuk melindungi Gibran. Itu Iya. yang terutama terkait dengan PDIP. PDIP. Benar Iya, nggak tuh? Betul. Iya. Oke, siapa mau ngomong? Gua aja deh. Silahkan. Soalnya kan yang hubungannya. aman aja lo ya, enak lo Pasti. ya. Jadi gini, Jokowi itu meminta Prabowo untuk berpikir ulang menerima PDIP bergabung di pemerintahan begitu. Nah, ada seorang petinggi di Demokrat cerita ucapan itu Lontar. bahasa itu terlontar oleh Jokowi kepada SBY. Oh, waktu dia memanggil ketemu dengan SBY itu ya. Jadi ada ucapan itu dari Jokowi saat dia bertemu dengan SBY tanggal 21 September kemarin ya, waktu SBY ke istana begitu. Ada diskusi lah soal kenapa Prabowo ini membutuhkan PDIP bergabung di dalam pemerintahannya begitu. Diskusi di antara lain mungkin Prabowo ini membutuhkan stabilitas pemerintahannya begitu, makanya mempertimbangkan PDIP untuk bergabung. Nah, Jokowi di situ bilang bahwa PDIP ini terlalu banyak maunya. Terlalu banyak maunya, oke. Nah, konteksnya adalah terlalu ikut ngatur-ngatur lah, karena dia kan bergabungnya belakangan. Tapi
ingin ikut ngatur dan menentukan orang-orang di posisi-posisi strategis begitu. Nah, seperti apa? Ya bisa disebut di Pejaten, Kejaksaan, Oke. maupun yang di Kuningan, Menkumham. Oh, iya. Mereka pengen posisi-posisi itu ditempati oleh kader PDIP lagi ataupun orang profesional yang di-endorse oleh PDIP. Oke. Dan Jokowi tidak ingin PDIP masuk dalam kabinet. Meminta dipertimbangkan ulang. Oke. Nah, Ya. 2 hari sebelum pertemuan itu, Prabowo kan ketemu sama SBY. SBY kan di Kertanegara begitu. Di situ pun ada perbincangan soal kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisinya Prabowo begitu. Ya kan ini kan udah bukan rahasia lagi kalau misalkan hubungan antara SBY dengan Megawati itu kan buruk ya. Ya. Tapi banyak yang bilang hubungannya tidak akan lebih buruk dibandingkan hubungan Megawati dengan Joko Widodo. Ya. Karena konteks Pilpres dan lain-lainnya begitu ya. Dan pertemuan SBY dengan Prabowo itu, Prabowo meminta SBY untuk berbicara kepada Jokowi gitu ya, untuk mendukung agar Prabowo direstui lah untuk merangkul PDIP. Jadi selama ini memang agak sulit komunikasi soal PDIP itu, pasti unhappy gitu Jokowi ketika berbicara soal PDIP. Dan Jokowi sendiri sebetulnya juga sudah tahu rencana pertemuan Prabowo dan Megawati gitu. Jadi pertemuan itu dirancang oleh orang-orang dekat Prabowo dan orang-orang dekatnya Megawati di titik-titik menjelang pelantikan Prabowo di 20 Oktober. Jadi dekatlah dengan 20 Oktober itu pertemuannya. Orang-orang di sekitar Jokowi membaca kalau Prabowo bertemu dengan Megawati sebelum tanggal 20 Oktober, ini berarti dia menyingkirkan perasaan, dalam tanda kutip perasaannya Jokowi. Gitu. Jadi dia mungkin sedikit mengabaikan Jokowi untuk mempertimbangkan ulang. Gitu. Mengabaikan pesan yang untuk mempertimbangkan ulang. Pertemuannya akan terjadi di salah satu restoran. Itu rencananya. Dan bahkan sudah ada yang celetuk soal menunya gitu. Akan ada menu nasi goreng. Karena di waktu dia Prabowo ke rumahnya Megawati kan masak nasi goreng. Yang dulu itu ya. Yang dulu. Itu kan memasak nasi goreng. Kalau sekarang memakan nasi goreng. Dan makanan-makanan tradisional lainnya favoritnya favoritnya Prabowo dan Megawati. Dan ini sebenarnya kepentingan ini juga sudah ketemu. PDIP kan juga sebagian itu menginginkan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Dan sekarang informasi yang gue dapetin 2 aja nih penghubungnya nih yang paling penting nih sekarang nih. Siapa, yaitu Puan Maharani dan Oli Dondo Kambe, Bendahara Umum PDIP sekaligus Gubernur Sulawesi Utara ya. Itu dan mereka sudah ketemu intens tanpa diketahui oleh banyak orang gitu ya. Sudah ketemu, sudah berbicara dan peluangnya kabarnya cukup positif untuk PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo. Dan ini juga dianggap menguntungkan di satu sisi. Kenapa? Karena ini terkait dengan akses sumber daya. Betul. Lu punya orang di kabinet, lu punya sumber daya yang lebih di situ. Dan ini kan panjang, kaitannya dengan anggaran di daerah, kaitannya juga dengan program-program di daerah juga maupun di pusat, anggaran juga ya kan. Maka sudah mulai ketemu dan banyak yang happy sebenarnya di PDIP soal rencana koalisi ini. Termasuk pembagian menteri juga ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Ya, jadi belakangan dulu kan tawarannya ketika PDIP bergabung ada 2 menteri begitu kan yang akan diberikan kepada PDIP. Belakangan bertambah Pram menjadi 4. Wah, naik 2 menteri kali lipat. 4 menteri untuk PDIP. Tapi kenapa dikasih 4 ya? Apa jasa PDIP untuk kemenangan Prabowo Gibran? Lebih pada histori hubungan Prabowo dengan Mega. Oh, gue tahu apa jasanya. Jasanya nggak sampai 20% ya kan, membuat lawannya tidak sampai 20%. Nah iyalah mesin partainya nggak gerak sama sekali gitu kan, ya ada lah yang gerak ya kan. Di Jawa Tengah itu kan kayak Boyolali, terus juga di mana namanya Bali. Wonogiri dan di Bali. Ya. Tapi 4 menteri ini kebanyakan nggak sih buat PDIP gitu kan? Kalau lu bandingin sama kabinet sebelumnya, kabinet Jokowi ini. Oke, pertama gue menyadari bahwa ini pertanyaan pancingan ya kan. Nah, tapi kalau kita melihat memang PDIP ini dengan posisinya sebagai pemenang pemilu dengan kursi terbanyak, ya sangat wajar dia kemudian mendapatkan dalam tanda kutip keistimewaan gitu ya. Apalagi PDIP kan juga salah satu kekuatan besar di republik ini gitu, walaupun kalah dari istana ya kan. Nah, tapi di situ sebenarnya kalau kita lihat pada sebelumnya pun juga mereka dapat banyak kok
Menteri aja tuh udah waktu itu berapa tuh? 5 ya kalau nggak salah ya. Ya. Yang kader PDIP nih ya. Yang Yang kader kader, PDIP. ya. Belum yang endorse. Yang di endorse atau sahabat dari Teuku Umar, ya kan tuh macam-macam tuh ada Menlu, Menkyu, terus PUPR, ya kan, terus Menhub, terus terakhir juga Menkes, ya kan. Ya, BIN Ini jangan kan lupa. iya banyak sekali belum kalau kita bicara soal Dubes. komisaris, Ya. dubes gitu. Itu rasanya sudah dapat banyak banget PDIP. Nah, sekarang juga kemungkinan mereka akan kecipratan gitu loh. Gak gantian ya. Aturan Gerindra yang menang yang nguasain semua dong. Ya, lu harus tanya ke Gerindra kalau soal itu. Atau Pak Usen punya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi yang diulas oleh kakak-kakak jurnalis Tempo kita, bocor alus gas, membahas tentang akan ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, tapi itu diselenggarakan dekat-dekat tanggal pelantikan tanggal pelantikan presiden terpilih Pak Prabowo. Dan juga ada mengulas tentang pemilik akun Fufu Fafa dan yang adiknya sudah mengakui atau kalau itu punya kakaknya dan lain sebagainya lah pokoknya. Dan juga membahas tentang apa tadi ya, PDIP akan diusahakan untuk masuk ke kabinet Kim atau Pak Prabowo. Oke, semoga ini mengedukasi masyarakat dan juga menjadikan referensi atau pijakan untuk menilai politik ke depan Pak Prabowo atau pimpinan Pak Prabowo, guys. Oke, semoga mengedukasi masyarakat Indonesia 2045 emas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.